Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska. Pertemuan kedua tokoh itu direncanakan membahas upaya perdamaian perang antara Rusia dan Ukraina. Trump, lewat pengumuman di media sosialnya, mengisyaratkan bahwa Moskow dan Kiev hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata, menjadi isyarat bahwa perang 3,5 tahun itu akan segera berakhir. Namun, Rusia meminta Ukraina untuk menyerahkan wilayah tertentu sebagai syarat perdamaian tersebut. Akan ada beberapa pertukaran wilayah untuk perbaikan hubungan keduanya, kata Trump kepada awak media. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menepis pernyataan Trump tersebut. Menurut Zelensky, Ukraina tidak dapat melanggar konstitusi tentang masalah teritorial. Ukraina tidak akan memberikan tanah kami kepada penjajah, tegasnya. Tidak hanya itu, dalam pidato yang diunggah di saluran Telegramnya, Zelensky juga mengatakan bahwa keputusan apapun tanpa Ukraina akan menjadi keputusan melawan perdamaian. Keputusan sepihak terkait pertukaran wilayah juga jelas tidak bisa dilaksanakan. Kita semua membutuhkan perdamaian yang nyata dan sejati, kata Zelensky. Sementara itu, pertemuan antara Trump dan Putin ini telah dikonfirmasi Kremlin dalam sebuah pernyataan daring. Pada pertemuan di Alaska nanti, kedua pemimpin negara itu akan fokus membahas opsi untuk mencapai resolusi damai jangka panjang dengan Ukraina. Ini jelas akan menjadi proses yang menantang, tetapi kami akan terlibat di dalamnya secara aktif dan penuh semangat, kata-kata pejabat Kremlin Yuri Ushakov. Sementara itu, Putin mengklaim 4 wilayah Ukraina, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson, serta semenanjung Laut Hitam Crimea, yang dianeksasi pada 2014. Dalam pertempuran 3,5 tahun yang terjadi, pasukan Kremlin belum sepenuhnya berhasil mengendalikan semua wilayah di 4 daerah tersebut. Sebelumnya, Bloomberg News melaporkan bahwa pejabat Amerika Serikat dan Rusia sedang membahas kesepakatan yang akan mengunci pendudukan Moskow atas wilayah yang direbut selama invasi militernya. Namun, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa cerita Bloomberg adalah spekulasi. Sementara itu, juru bicara Kremlin tidak menanggapi permintaan komentar dari awak media. Pada lain kesempatan, Presiden Donald Trump mengklaim konflik Ukraina bisa saja meningkat menjadi Perang Dunia III di bawah pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya. Ia sering berargumen ketegangan global mencapai puncaknya ketika hubungan antara Moskow dan Washington mencapai titik terendah di bawah pendahulunya, Joe Biden. Sejak kembali menjabat pada bulan Januari, Trump telah memulihkan hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Rusia yang telah ditangguhkan sejak eskalasi konflik pada tahun 2022. Berbicara kepada para wartawan di Gedung Putih, Trump mengklaim, jika bukan karena tindakan pemerintahannya, konflik Ukraina akan berakhir menjadi perang dunia. Kita telah menurunkannya jauh, tetapi ketika saya pertama kali menjabat, saya berpikir, wah, masalah ini benar-benar buruk, ujar Trump. Sekarang satu-satunya pertanyaan adalah, kapan ini akan diselesaikan? Dan itu bisa segera, katanya. Presiden kembali menyebut konflik tersebut sebagai perang Biden dan mengkritik apa yang ia sebut sebagai dukungan militer besar-besaran pemerintahan sebelumnya untuk Kiev. Melalui Biden dan rakyatnya, kita mungkin akan mendapatkan $350 miliar, ujarnya. Trump sebelumnya telah mengindikasikan ia bermaksud mendapatkan kembali dana tersebut melalui kesepakatan mineral dengan Kiev yang ditandatangani awal tahun ini. Namun, para analis mencatat sebagian besar kekayaan mineral Ukraina terkonsentrasi di Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, wilayah yang memilih bergabung dengan Rusia pada tahun 2022. Moskow telah membingkai konflik Ukraina sebagai perang proksi NATO dan telah lama mengecam bantuan militer Barat ke Kiev. Kremlin menyatakan ekspansi NATO ke arah timur dan ambisi Ukraina untuk bergabung dengan aliansi tersebut merupakan pendorong utama permusuhan. Sejak menjabat, Trump telah mengurangi pengiriman senjata Amerika Serikat ke Ukraina dengan pemerintahannya, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
secara terbuka menggambarkan konflik tersebut sebagai perang proksi melawan Rusia. Para pejabat Rusia telah menyatakan mengamankan resolusi damai akan menjadi fokus utama pertemuan bilateral mendatang antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Trump. Trump menunjukkan rasa frustrasinya yang semakin besar terhadap penolakan Putin untuk menghentikan serangan militer Rusia. Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi baru mulai Jumat terhadap Moskow dan negara-negara yang membeli ekspornya kecuali pemimpin Rusia tersebut setuju untuk mengakhiri konflik 3,5 tahun tersebut, yang merupakan konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Namun, dengan pertemuan puncak Putin-Trump yang diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang, kemungkinan di Uni Emirat Arab, belum jelas apakah sanksi tersebut akan berlaku, ditunda, atau dibatalkan. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, sekutu dekat Ukraina, mengatakan sebelumnya pada hari Jumat bahwa jeda dalam konflik tersebut kemungkinan akan segera terjadi. Ia berbicara setelah pembicaraan dengan Zelensky. Ada sinyal-sinyal tertentu dan kami juga punya intuisi bahwa mungkin pembekuan konflik, saya tidak ingin mengatakan akhir, tetapi pembekuan konflik lebih dekat daripada lebih jauh, ujar Tusk dalam konferensi pers. Tusk juga mengatakan Zelensky sangat berhati-hati tetapi optimis, dan bahwa Ukraina ingin Polandia dan negara-negara Eropa lainnya berperan dalam perencanaan gencatan senjata dan penyelesaian damai pada akhirnya. Dalam bayang-bayang perang yang masih jauh dari kata usai, dinamika diplomatik terus bergerak di antara ketegangan dan harapan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan, setiap kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia kemungkinan besar akan mencakup pertukaran wilayah. Ia telah menetapkan waktu dan tempat untuk perundingan penting dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat di Alaska. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan pada Jumat malam, Kyiv masih aktif berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan di tengah berlalunya tenggat waktu gencatan senjata Rusia, menandakan jalur diplomasi tetap terbuka, meski bayang-bayang konflik belum sirna. Patut kita tunggu bagaimana hasil perundingan damai yang ditengahi Amerika itu, tapi segala kemungkinan akan terjadi, termasuk potensi Perang Dunia Ketiga, serta semakin meluasnya konflik yang terjadi di Timur Tengah yang dapat melibatkan banyak negara sekutu. Iran menyatakan perang melawan Israel belum berakhir dan gencatan senjata yang terjadi saat ini hanya jeda pertempuran. Media yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam bahkan mengeklaim rudal Teheran yang paling menimbulkan kerusakan dahsyat belum digunakan. Gencatan senjata yang dimulai 24 Juni mengakhiri perang 12 hari antara Iran dan Israel. Banyak komandan militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil Iran, termasuk di antara 1062 orang yang tewas dalam invasi udara Israel. Sedangkan 29 orang Israel tewas dalam serangan balasan Iran. Perang belum berakhir. Kita berada dalam keadaan jeda sementara, kata Kepala Intelijen IRGC, Brigadir Jenderal Majid Khedemi dalam pidato hari Kamis untuk menandai upacara peringatan 40 hari di Masyhad untuk pendahulunya, Mohammad Kazemi, yang tewas dalam serangan udara Israel selama perang tersebut. Musuh sedang melakukan operasi kognitif, perang intelijen, dan serangan psikologis dengan harapan menciptakan krisis internal. Oleh karena itu, masyarakat dan pejabat harus terjun ke lapangan dengan kewaspadaan tinggi. Di antara petinggi militer Iran yang tewas dalam perang tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Bersenjata Muhammad Bagheri, Komandan IRGC Hossein Salami, Komandan Pasukan Dirgantara IRGC Amir Ali Hajizadeh, dan Deputi Operasi IRGC Mehdi Rabbani. Sementara itu, dalam editorialnya menyatakan sistem pertahanan udara Iran yang telah diperbaiki dan stok rudal yang tidak terpakai berarti Iran dapat menangkis serangan Israel dan menimbulkan lebih banyak kerusakan dalam perang baru nanti. Pertahanan udara Iran rusak di awal perang 12 hari. Tetapi sejak itu Iran telah membangun kembali
dan memodernisasi sistemnya. Israel sekarang menyadari bahwa pertahanan udara Iran dalam perang di masa depan akan berkali-kali lipat lebih kuat. Editorial tersebut memperkuat narasi resmi bahwa Teheran telah menang perang dan menjanjikan pencapaian yang lebih besar di masa depan. Serangan Israel lainnya sangat kecil kemungkinannya. Imbuh editorial itu memperingatkan bahwa kekhawatiran Iran akan permusuhan yang kembali terjadi di Iran hanyalah spekulasi yang tidak membantu. Persenjataan rudal Iran masih utuh, dan beberapa rudalnya yang paling merusak bahkan belum digunakan. Perang baru apapun akan berarti kehancuran yang lebih besar di wilayah yang diduduki Israel. Imbuh editorial tersebut yang menganggap seluruh wilayah Israel adalah wilayah Palestina yang diduduki. Amerika Serikat ikut campur dalam perang tersebut dengan mengebom 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Washington kemudian menjadi penengah gencatan senjata Iran-Israel. Sementara itu, di sisi lain Iran akan meningkatkan kemampuan angkatan bersenjatanya dalam sebuah ekspansi militer besar-besaran menyusul perang 12 hari dengan Israel dan Amerika Serikat bulan lalu. Pejabat angkatan bersenjata Iran mengatakan bahwa negara itu akan siap untuk berperang selama 10 tahun jika diperlukan. Komentar tersebut muncul ketika anggota parlemen Iran menyetujui garis besar umum rancangan undang-undang yang bertujuan memperluas kesiapan militer dan meningkatkan pendanaan pertahanan sebagai tanggapan atas ancaman dari Israel. Sebelumnya, dalam wawancara dengan televisi pemerintah, Ashtiani mengatakan bahwa Iran telah keluar dari konflik melawan Israel dan Amerika Serikat dengan kerugian yang relatif minimal. Ia menyatakan bahwa moral bukan hanya kekuatan militer akan menentukan konflik di masa depan, menekankan bahwa musuh-musuh Iran tidak memiliki kemauan untuk berperang. Yang terpenting adalah moral. Mereka mengatakan moral adalah 3/4 dari pertempuran. Angkatan bersenjata kami berpengalaman, terlatih dengan baik, dilengkapi dengan sistem modern, dan mempertahankan moral yang tinggi, katanya. Mereka mungkin memiliki peralatan, tetapi mereka tidak memiliki kemauan. Tambahnya, kemungkinan merujuk pada Amerika Serikat dan Israel yang merupakan musuh Iran di kawasan. Ashtiani menggambarkan pasukan Iran berpengalaman, diperlengkapi dengan baik, dan siap secara psikologis untuk konfrontasi yang berkepanjangan. Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Iran menyetujui garis besar rancangan undang-undang untuk memperkuat angkatan bersenjata dalam menanggapi ancaman Israel. Rancangan undang-undang yang sekarang sedang ditinjau oleh Subkomite Pertahanan Komite tersebut menjadi langkah peningkatan belanja militer Iran, menyusul pertambahan anggaran pertahanan sebesar 200% yang diumumkan pada Oktober 2024, yang meningkatkan perkiraan pengeluaran pada 2026 menjadi 46 miliar dolar. Minggu lalu, penasihat Kor Garda Revolusi Islam Mayor Jenderal Ebrahim Jabari mengatakan bahwa Iran memiliki stok rudal yang cukup untuk menyerang Israel selama 2 tahun non-stop. Sementara itu, pejabat lain Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa negara itu memiliki kemampuan militer yang cukup untuk menyerang Israel dan fasilitas Amerika Serikat setiap hari selama 2 tahun. Demikian dilaporkan. Mayor Jenderal Ebrahim Jabari mengatakan bahwa kesiapan angkatan bersenjata Iran saat ini berada di puncaknya. Iran masih memiliki kemampuan militer yang cukup untuk menyerang Israel setiap hari selama 2 tahun. Kata seorang penasihat Korps Garda Revolusi Islam. Saat ini gudang, pangkalan rudal bawah tanah, dan fasilitas yang kami miliki sangat besar, sehingga kami belum menunjukkan sebagian besar kemampuan pertahanan dan rudal efektif kami, kata Jabari kepada kantor berita semi-resmi Iran, Mehr. Jika terjadi perang dengan Israel dan Amerika Serikat, fasilitas kami tidak akan habis. Bahkan jika kami meluncurkan rudal ke mereka setiap hari selama 2 tahun. Pernyataan serupa disampaikan Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi, yang merupakan penasihat militer utama pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dia memperingatkan Israel bahwa Iran belum mengerahkan kekuatan penuh militernya selama perang 12 hari bulan lalu. Kaum Zionis tahu bahwa beberapa pasukan kami seperti Angkatan Laut dan pasukan Quds belum memasuki pertempuran,
dan bahkan angkatan darat belum memasuki pertempuran. Kata Safavi mengatakan Iran telah memproduksi beberapa ribu rudal dan pesawat nirawak sejak pecahnya perang, dan persenjataan itu berada di tempat yang aman. Konflik antara Israel dan Iran meletus pada 13 Juni, ketika Israel melancarkan serangan udara terhadap lokasi militer, nuklir, dan sipil Iran, menewaskan sedikitnya 935 orang. Kementerian Kesehatan Iran mengatakan 5.332 orang terluka. Teheran melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak balasan. Menewaskan setidaknya 29 orang dan melukai lebih dari 3.400 orang, menurut angka yang dirilis oleh Universitas Ibrani Yerusalem. A number of Palestinian militant groups launched Otoritas Palestina, Hamas dan negara-negara Arab menyambut baik pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron yang secara resmi akan mengakui negara Palestina pada September. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan perang di Gaza mengecam langkah tersebut seperti halnya Amerika Serikat. Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh mengatakan posisi ini mewakili komitmen Prancis terhadap hukum internasional dan dukungannya terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pendirian negara merdeka. Sementara itu, Hamas mengatakan keputusan Macron merupakan langkah positif ke arah yang benar menuju keadilan bagi rakyat Palestina yang tertindas. Ini sekaligus menunjukkan perkembangan politik yang mencerminkan keyakinan internasional yang semakin besar akan keadilan perjuangan Palestina. Dia menyerukan kepada negara-negara lain, terutama negara-negara Eropa, untuk mengikuti contoh Prancis. Ini sekaligus menunjukkan perkembangan politik yang mencerminkan keyakinan internasional yang semakin besar akan keadilan perjuangan Palestina. Dia menyerukan kepada negara-negara lain, terutama negara-negara Eropa, untuk mengikuti contoh Prancis. Gerakan ini juga menganggap bahwa langkah internasional tersebut merupakan tekanan politik dan moral terhadap pendudukan Israel. Sementara itu, Arab Saudi menyambut baik langkah tersebut dengan mengatakan, keputusan bersejarah ini menegaskan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi memperbarui seruannya bagi negara-negara lain yang belum mengakui negara Palestina untuk mengambil langkah-langkah positif dan posisi serius dalam mendukung perdamaian dan hak-hak rakyat Palestina yang berdaulat. Drills are an assurance of the readiness of the resistance to defend our people in all. Arab Saudi dan Prancis menjadi ketua bersama konferensi internasional tentang masa depan negara Palestina yang akan diselenggarakan pada 28 dan 29 Juli di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Pertemuan tersebut merupakan forum pada tingkat menteri. Kementerian Luar Negeri Yordania menyambut baik pengumuman Macron. Kerajaan Yordania menghargai keputusan Presiden Prancis sebagai langkah penting untuk melawan upaya-upaya menyangkal hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri dan mewujudkan negara merdeka dan berdaulat di tanah air mereka. Pernyataan tersebut menekankan keputusan Macron adalah sebuah langkah ke arah yang benar, yang mengarah pada perwujudan solusi dua negara dan berakhirnya pendudukan. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis waktu setempat mengumumkan bahwa negaranya akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ini dinilai langkah diplomatik yang berani di tengah meningkatnya kemarahan global terhadap orang-orang yang kelaparan di Gaza. Macron mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa dia akan meresmikan keputusan tersebut di Majelis Umum PBB pada bulan September. Hal yang mendesak saat ini adalah perang di Gaza berhenti dan penduduk sipil terselamatkan, tulisnya. The Associated Press melansir Israel langsung mengecam keputusan tersebut. Tindakan yang sebagian besar bersifat simbolis ini menambah tekanan diplomatik terhadap Israel ketika perang dan krisis kemanusiaan di jalur Gaza berkecamuk. Late Thursday, the U.S. cut short its ceasefire negotiations. Prancis kini menjadi negara barat terbesar yang mengakui Palestina.
Dan langkah ini bisa membuka jalan bagi negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Lebih dari 140 negara mengakui negara Palestina, termasuk lebih dari selusin negara di Eropa. Palestina menginginkan negara merdeka di tepi barat yang diduduki, Yerusalem Timur yang dianeksasi, dan Gaza, wilayah yang diduduki Israel dalam Perang Timur Tengah tahun 1967. Pemerintah Israel dan sebagian besar kelompok politiknya telah lama menentang pembentukan negara Palestina dan sekarang mengatakan bahwa hal itu sama saja imbalan kepada militan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Kami mengutuk keras keputusan Presiden Macron, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan. Langkah seperti ini menguntungkan teror dan berisiko menciptakan proksi Iran lainnya, seperti halnya Gaza. Negara Palestina dalam kondisi seperti ini akan menjadi landasan untuk memusnahkan Israel, bukannya hidup damai di sampingnya. Dengan populasi Yahudi terbesar di Eropa dan populasi Muslim terbesar di Eropa Barat, Prancis sering melihat pertempuran di Timur Tengah meluas menjadi protes atau ketegangan lain di dalam negeri. Presiden Prancis menawarkan dukungan untuk Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan seringkali menentang antisemitisme. Namun ia semakin frustrasi dengan perang Israel di Gaza. Mengingat komitmen historisnya terhadap perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina, tulis Macron. Kedamaian itu mungkin terjadi. Pengumuman ini disampaikan segera setelah Amerika menghentikan perundingan gencatan senjata Gaza di Qatar, dengan mengatakan bahwa Hamas tidak menunjukkan itikat baik. Hal ini juga terjadi beberapa hari sebelum Perancis dan Arab Saudi menjadi tuan rumah bersama konferensi di PBB minggu depan mengenai solusi dua negara. Macron menyatakan tekadnya untuk mengakui negara Palestina, dan dia telah mendorong gerakan yang lebih luas menuju solusi dua negara bersamaan dengan pengakuan terhadap Israel dan haknya untuk mempertahankan diri. 3/4 anggota PBB mengakui negara Palestina dan Prancis kini akan bergabung dengan mereka pada September. Setidaknya 142 negara dari 193 anggota PBB kini telah mengakui atau berencana mengakui negara Palestina. Reaksi internasional terhadap pengakuan Palestina sebagai negara oleh Prancis beragam. Berikut beberapa reaksi. 1. Amerika Serikat menentang keras keputusan Prancis, dengan sekretaris negara menyebutnya sebagai langkah gegabah yang hanya menguntungkan Hamas. Kedua, Israel mengecam keputusan Prancis dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai penghargaan terhadap terorisme dan mengancam keamanan Israel. Ketiga, Saudi Arabia menyambut baik keputusan Prancis dengan Kementerian Luar Negeri Saudi Arabia menyatakan bahwa langkah ini menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki negara merdeka. Keempat, pihak Palestina menyambut baik keputusan Prancis dengan Hussein al-Sheikh, wakil presiden otoritas Palestina, memuji komitmen Prancis terhadap hukum internasional dan penentuan nasib sendiri Palestina. Selain itu, terdapat juga reaksi dari negara-negara lain yang telah mengakui Palestina sebagai negara, seperti negara-negara G20. 10 negara G20 telah mengakui Palestina sebagai negara, termasuk Argentina, Brazil, China, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, dan Turki. Negara-negara Eropa, beberapa negara Eropa seperti Malta juga telah mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina sebagai negara pada September 2025.